Cara membuat atau melakukan fermentasi pupuk organik cair dari bahan utamanya sampah dapur, tapi dikombinasikan dengan cangkang telur, juga kulit udang, bahkan dari jeruk, sehingga bisa sahabat bayangkan betapa lengkapnya unsur hara nanti dalam pupuk organik cair ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat baik, jumpa lagi bersama saya TP Petani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua yang nyimak video saya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Oke sahabat, di depan saya ini ada bermacam jenis bahan-bahan yang akan saya jadikan pupuk organik cair dan pupuk kompos yang super dahsyat. Bahkan unsur hara makro serta unsur hara mikro sangat lengkap di sini. Oke, sebelum saya melakukan pembuatan dan menjelaskan masing-masing dari manfaat bahan-bahan ini, terlebih dahulu berkenan like, komen, subscribe, serta tekan lonceng ya sahabat, agar supaya sahabat mudah untuk nyimak video saya terkait dunia pertanian, dunia organik, dan dunia herbal. Pertama-tama, di sini sengaja sahabat satu, ini saya minta tolong sama istri saya, apabila ada sampah sisa dari dapur, agar dikumpulkan di satu bahan ini. Apa itu sampah dapur? Banyak sekali sahabat, macam-macam sisa sayur, baik itu dari istri saya memasak, terus ada potongan-potongannya masukkan sini, ada sayur basi atau yang sudah sisa tidak termakan masukkan sini, ada sisa susu masukkan sini, ada nasi lebih masukkan sini, ada sisa dari bawang merah, bawang putih, dari kulit-kulitnya masuk sini. Pokoknya ini semuanya pusat dari sampah dapur, tapi sampah dapur yang mudah terurai. Terus, kenapa sampah dapur? Sampah dapur ini kalau kita olah menjadi pupuk organik cair maupun pupuk kompos sahabat, sangat baik sekali untuk tanaman. Karena apa? Jelas sekali, dengan banyaknya unsur dari semua bahan ini mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Tapi apabila kita olah dengan baik sahabat ya, untuk menjadi pupuk organik. Oke, ini ada cangkang telur. Jadi memang setiap masa telur saya minta sama istri saya agar dikumpulkan, karena ini sangat baik untuk dijadikan pupuk organik. Di sini juga ada udang. Nah, istri saya tadi habis beli udang. Nah, ini untuk kulit-kulitnya saya minta dikumpulkan. Sekarang akan saya jelaskan dari dua manfaat ini, kandungan untuk tanaman sahabat. Adapun ini dari cangkang telur ini, dari referensi yang banyak saya pelajari, bahwa dari cangkang telur ini mengandung kalsium karbonat kurang lebih 95%, magnesium kurang lebih 0,9%, fosfor kurang lebih 0,9%, proteinnya juga cukup tinggi sahabat, 6,9%, dan lemak 0,5%, serta abu itu maksudnya ini dari sisa-sisa apabila ini sudah dihancurkan pasti ada abunya, dan abunya itulah yang salah satunya juga mengandung unsur kalium. Ini kulit udang ini terkandung unsur-unsur yang sangat baik untuk tanaman. Karena apa? Dalam kulit udang ini juga mengandung protein, mengandung kalium, mengandung zat besi atau zinc, dan juga mengandung vitamin B. Begitu sahabat. Oke, sementara ini saya singkirkan ke samping. Nah, ini sahabat, ini apa? Ini jeruk sahabat. Kalau untuk saya di Kalimantan ini dinamakan jeruk Borneo. Nah, jeruk ini kebetulan sahabat, ini sudah sedikit terserang hama, sehingga dia layu dan jatuh di bawah pohonnya. Nah, daripada ini tidak saya manfaatkan sahabat, sayang sekali bukan? Karena apa? Dari referensi yang saya pelajari, dalam jeruk ini dan kulitnya, apabila kita manfaatkan menjadi pupuk organik maksudnya ya, dia juga mengandung sahabat vitamin C, mengandung protein, mengandung asam amino, dan juga nitrogen. Bisa dibayangkan sahabat. Nah, di sini juga air cucian beras, ini sudah terkumpul ini. Saya minta sama istri saya memang untuk dikumpulkan. Jadi ini sudah ada 10 liter air cucian beras ini sahabat. Air cucian beras ini sangat bermanfaat sahabat untuk kesuburan tanaman. Tapi kita olah dulu, walaupun tidak diolah sebenarnya bisa, tapi untuk efektivitasnya kurang. Oke, ini selanjutnya gula pasir. Gula pasir ini saya siapkan kurang lebih 2,5 ons ini sahabat ya, kurang lebih 1 gelas. Ini juga saya siapkan E4. E4 ini sudah sangat terkenal sahabat, karena E4 ini mengandung bakteri fermentasi bahan organik yang berupa mikroorganisme Lactobacillus. Dalam dunia fermentasi pupuk organik, baik itu cair maupun itu pupuk kompos,
E4 ini dijadikan sebagai bahan utama untuk melakukan komposer, sedangkan gula pasir ini sahabat dijadikan untuk makanannya dari mikroorganisme ini, agar mikroorganisme yang dalam keadaan tidur, bahasanya begitu ya, apabila dicampur dengan gula pasir atau mungkin kalau ada itu molase atau gula merah, tapi saya hanya ada gula pasir sebagai makanannya dari mikroorganisme ini, agar mikroorganisme yang dorman atau tidur yang berada di botol E4 ini bangkit kembali dan memperbanyak pengembangbiakan mikroorganisme tersebut. Oke, sekarang langsung saja sahabat. Pertama-tama ini sudah saya siapkan ember ini ya, kurang lebih kalau kita fullkan dengan air isinya 20 liter, tapi nanti untuk airnya ini saya hanya menggunakan 10 liter dari 100% air cucian beras. Saya masukkan air cucian berasnya. Jadi air cucian berasnya ini 10 liter sahabat ya. Tapi kalau kita melakukan fermentasi ya tidak menjadi pedoman, harus 10 liter ataupun beberapa liter. Oke, selanjutnya saya masukkan gula pasir. Selanjutnya, setelah gula pasir masuk ke dalam air cucian beras tersebut, E4 ini saya akan beri imbang dengan jumlah gula pasir, tapi ini berupa cair sahabat ya, kurang lebih 1 gelas atau 250 ml. Saya masukkan sambil menunggu proses dorman atau tidurnya mikroorganisme yang berada di botol E4 ini kembali aktif. Terlebih dahulu matikan. Saya akan melakukan pemblenderan terhadap bahan-bahan ini. Ini apa? Ini cangkang dari udang atau kulit udang sahabat ya. Saya masukkan. Kenapa harus di blender? Karena baik cangkang telur maupun kulit udang ini sifatnya dia kan keras, sifatnya keras. Kalau kita lakukan fermentasi untuk mengambil unsur-unsur haranya yang berada di dalam kulit-kulitnya ini akan lambat, bahkan mungkin tidak sulit terurai begitu. Oleh karenanya kita haluskan, kita jadikan tepung. Oke, sekarang kita blender. Oke, sudah halus. Selanjutnya kita masukkan. Lanjut dengan melakukan pemblenderan terhadap cangkang telur ini. Hal yang sama, karena cangkang telur ini sifatnya dia keras. Kalau tidak kita hancur, unsur hara yang berada di dalamnya akan lama atau lambat untuk terjadinya fermentasi. Oke, kita masukkan juga. Tambahkan air untuk memudahkan proses pemblenderannya. Sudah halus, kita satukan. Ini jeruk pun demikian akan saya lakukan pemblenderan sahabat ya, agar dalam fermentasi atau menyatukan unsur hara terhadap air yang akan kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair nanti, fermentasinya atau mencampurkannya unsur hara tersebut lebih cepat.
semua bahan sudah di blender. Tapi sahabat, untuk yang ini jangan di blender ya, karena yang ini sudah terkumpul kurang lebih 1 minggu, dan bahkan di dalamnya ini sudah ada belatung-belatungnya. Kalau saya blender nanti malah yang istri saya, sahabat ya. Kalau ini jangan di blender, langsung aja kita masukkan, oke? Nah begitu, ini dilihat sudah mulai apa itu sahabat? Sudah mulai membusuk. Tapi kalau untuk tanaman, kalau ini kita fermentasi sahabat, dari busuknya setelah terfermentasi kurang lebih 15 hari atau 1 bulan, ini akan menjadi bagus untuk tanaman. Unsur pupuk, unsur haranya sangat lengkap, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur-unsur lain. Intinya unsur hara makro dan unsur hara mikro. Oke, saya aduk ini. Saya aduk. Ini sahabat bisa dilihat semuanya lengkap, ada nasi, ada susu segala macam ya. Ada sisa kulit pisang, ada sisa cabai yang sudah busuk, ada sisa terong, ada sisa kangkung. Oke, sekarang proses terakhir setelah kita aduk. Proses terakhir sahabat, kita tutup. Tapi di sini saya melakukan penutupannya tidak menggunakan plastik. Saya menggunakan kain saja sahabat. Kenapa? Karena ini nanti dalam prosesnya akan sedikit aromanya kurang baik. Kalau kita tutup plastik, aromanya itu tidak akan menguap. Bahkan nanti kalau plastik kita buka, kalau fermentasi sudah jadi, aroma bau tidak sedapnya akan tetap ada. Oleh karenanya, saya tutup dengan kain. Karena agar nanti bila ditutup dengan kain, oksigen dia akan normal keluar masuk. Hawa yang bau kurang sedap itu nanti akan keluar, sedangkan hawa baik itu akan masuk dalam fermentasi yang berlangsung, sehingga nanti hasil dari fermentasi ini akan menjadi bagus, yang bisa dibilang itu nanti hasilnya akan seperti bau tape karena kita tutup dengan kain atau kita tutup dengan suatu bahan yang tetap udaranya sirkulasinya baik, begitu sahabat. Oke, saya tutup sekarang. Ini saya angkat ya biar lebih jelas. Tutup, tapi kainnya jangan kain bagus ya sahabat. Oke, proses pengolahan membuat pupuk organik cair dari banyak bahan tadi sahabat ya sudah selesai saya lakukan, dan setelah ini akan saya simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau bisa di tempat gelap, tapi di tempat gelap juga tidak apa-apa. Kita lakukan fermentasi ini selama paling lambat 15 hari dan sampai 30 hari. Oke, saya taruh sekarang di sini. Dan di sini juga ini sedang dalam proses fermentasi, tapi ini bukan dari bahan-bahan tadi ya. Kalau ini saya membuat fermentasi yang berupa unsur hara nitrogen paling tinggi karena dari semua daunan-daunan hijau. Demikian tadi cara membuat atau melakukan fermentasi pupuk organik cair dari bahan utamanya sampah dapur, tapi dikombinasikan dengan cangkang telur, juga kulit udang, bahkan dari jeruk, sehingga bisa sahabat bayangkan betapa lengkapnya unsur hara nanti dalam pupuk organik cair ini. Terima kasih untuk tutorial memanen dan mengaplikasikannya kepada tanaman. Ditunggu di video berikutnya ya sahabat ya, karena ini durasi terlalu panjang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon berkenan kiranya like, komen, subscribe, serta tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.